Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya yang tetap menopang setiap kita. Dalam keadaan apapun hari-hari ini yang kita hadapi, kita tetap percaya hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita ditolong Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita setiap pagi merenungkan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, diingatkan selalu akan janji-janji Tuhan, sehingga akhirnya kita tertanam dalam kebenaran. Iya kan, kita tertanam, dan ketika kita tertanam dalam kebenaran, maka kita menghasilkan buah. Dan buah inilah yang Tuhan Yesus cari. Dan saya rindu juga melalui program Bible and Coffee ini, banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diteguhkan jalan hidupnya, banyak umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan tatkala sedang merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga melalui program yang sama-sama kita diberkati di dalamnya, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Kita boleh memberkati banyak orang, sehingga melalui hidup saudara dan saya, kita berfungsi, kita berguna, kita menjadi berkat, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat setiap kesempatan, kepercayaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Tatkala kami menginjak di hari yang baru, dalam minggu yang baru, kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini yang memberikan keteguhan hati dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan jalan-jalan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak terfokus dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, tapi kami tetap kembali kepada janji-janji Tuhan yang kami percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dalam Matius pasal 25 ayat 21, saudara. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan gitu ya kan, tentang bagaimana ada seorang yang mempercayakan talenta kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan inilah kehidupan kita, bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan. Iya kan? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah coba perhatikan di ayat 21 dari Matius 25 ini saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau kita lihat dalam renungan ini saudara, dalam Matius pasal 25 ini ada bagaimana 3 orang, dikatakan ada yang dipercayakan talenta ya 5, ada yang dipercayakan talentanya 2, ada yang dipercayakan talentanya 1 untuk dikelola, diberikan tanggung jawab. Dan saya percaya kehidupan setiap kita, kedewasaan seseorang maksud saya ditentukan, ingat saudara, dari tanggung jawabnya dia dalam menjalani kehidupannya, dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Jadi kedewasaan seseorang, orang dikatakan dewasa bukan hanya karena usianya tua atau lebih banyak usianya saudara, lebih lama dia menjalani hidup, no. Tapi apakah dia tanggung jawab? Karena ada orang-orang yang berusianya tua tapi tidak mau bertanggung jawab. Ia kan dipercayakan satu hal, tidak bertanggung jawab. Gimana Tuhan mau percayakan hal-hal yang besar kalau kita tidak bisa mengerjakan dari perkara-perkara yang kecil? Sama halnya ketika dipercayakan 5 talenta dan 5 orang diberikan 5 talenta ini mengerjakannya, sehingga akhirnya ada 10 talenta. Orang diberikan 2 talenta mengerjakannya sehingga ada 4 talenta, tapi yang 1
Dia tidak mengerjakan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Dan saya percaya hari-hari ini yang Tuhan cari dan Tuhan lihat adalah apa yang sudah kita buat, yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara dan saya. Ada yang dititipkan harta, ada yang dititipkan kejabatan, ada yang dititipkan kedudukan, ada yang dititipkan jago bermain musik, suara yang indah. Apakah kita sudah pakai? Apakah kita sudah kembangkan? Apakah kita sudah pakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa? Karena itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan, saudara. Iya kan? Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Daud, Alkitab catat bahwa Daud hanya biasa menggembalakan kambing domba ayahnya yang Alkitab catat 2-3 ekor, saudara. Tapi akhirnya dipercayakan Tuhan ketika dia setia mengembalakan, biar hanya 2-3 ekor ya bisa dihitung lah gitu ya kan, saudara. Tapi dipercayakan akhirnya untuk mengembalakan umat pilihan Tuhan sebagai seorang raja. Karena dia setia terhadap perkara-perkara kecil. Nah, ini yang saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi orang-orang yang gak bisa dipercaya. Makanya Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau jadi orang yang dipercaya. Amin. Jadi orang yang bisa dipercaya dong. Iya dong. Kalau kita nggak bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan titipkan, hari-hari ini bagaimana kita bisa dipercayakan sesuatu yang besar? Kan Tuhan Yesus bilang, engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Jangan terburu-buru mau perkara yang besar kalau kita dari perkara kecil aja nggak setia, saudara. Iya kan Tuhan lihat. Dan Tuhan perhitungkan loh itu, saudara. Makanya selalu saya bilang begini, orang yang bisa dipercaya adalah orang yang dapat bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan kepadanya. Dia dapat dipercaya. Dan orang seperti itu sudah dikasih dalam Tuhan, akan Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Setia aja dulu pelayanan-pelayanan kecil, setia aja dulu perkara-perkara kecil, setia aja dulu kalau Tuhan cuma titipkan engkau usaha yang ya nggak terlalu besar. Jangan buru-buru pengen seperti orang, enak banget nih usahanya besar nih. Setia aja dulu perkara kecil. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, itu setia. Iya kan? Sehingga ketika kita melihat, Tuhan melihat maksud saya apa yang kita sudah kerjakan dan kesetiaan kita untuk mengerjakan apa yang Dia titipkan selama ini, maka Tuhan akan percayakan kepadamu hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, tidak pernah ada dalam hatimu. Itu yang Tuhan berikan dalam hidup setiap orang-orang percaya. Amin, saudara. Hari ini saya mau mengajak setiap kita, ayo jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Engkau kepala keluarga, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anakmu. Engkau seorang istri, kerjakan bagianmu sebagai seorang istri. Bertanggung jawab sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Engkau anak-anak, bertanggung jawab sebagai seorang anak-anak yang kepada orang tua engkau menghormatinya. Engkau orang tua, bertanggung jawab kepada anak-anakmu. Dari situ Tuhan yang akan menilai. Nggak usah menunjukkan, saya ini kan udah orang bertanggung jawab, saya kan nggak usah saudara. Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan melihat. Dan kalau Tuhan melihat dan engkau setia, engkau akan dipercayakan hal-hal yang dahsyat, engkau akan dipercayakan hal-hal yang luar biasa, engkau akan dipercayakan hal yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya itu terjadi dalam hidup. Iya kan? Tapi belajarlah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi orang bertanggung jawab adalah orang yang belajar mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan titipkan untuk dikerjakan dalam kehidupannya. Itu aja dulu. Kita sederhananya begini, saudara, kita ada untuk menjadi berkat. Kita ada untuk menjadi terang. Kita ada untuk membawa rasa di tengah-tengah orang yang tidak lagi memiliki rasa dalam kehidupannya. Itu kepercayaan loh, saudara. Itu tanggung jawab loh. Kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ada tanggung jawab kita. Apa? Bersaksi. Itu tanggung jawab kita. Menginjil, itu tanggung jawab kita. Bukan hanya pekerjaan seorang pendeta, penginjil yang sekolah jebolan teologi, no. Setiap kita yang sudah diselamatkan. Yesus bilang, pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah. Jadi itu tugas yang dipercayakan kita. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan buat setiap kita.
Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Karena ketika Tuhan lihat kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi dari apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang kami miliki adalah titipan Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di muka bumi ini. Dan biarlah kami semua boleh memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap pagi dalam program Bible and Coffee ini. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga akhir dalam hidup kami, apa yang Tuhan titipkan kami boleh kelola dan kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami, firman-Mu termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita.